Namaku Amin, tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi kebun singkong dan hutan jati. Aku bekerja sebagai petugas kebersihan di masjid desa. Setiap malam Jumat, aku biasa ikut pengajian rutin di rumah-rumah warga secara bergiliran. Kejadian mengerikan ini bermula dari sebuah undangan yang datang pada malam yang seharusnya biasa saja. Assalamualaikum, permisi, saya diutus Pak RT untuk mengantar undangan pengajian malam ini. Aku membuka pintu. Pemuda itu tersenyum sopan dan menyerahkan secari kertas agak kecoklatan, seperti kertas zaman dulu. Tulisannya halus dan rapi. Mohon kehadiran saudara Amin dalam pengajian Yasin di Dusun Jatimulyo. Lokasinya di belakang kebun jati dekat sumur tua. Aku mengernyit. Tidak ada dusun bernama Jatimulyo di desaku. Tapi aku tidak curiga waktu itu. Kupikir mungkin saja dusun baru yang dibuka. Pemuda itu buru-buru pamit. Langkahnya cepat dan tidak terdengar sama sekali. Aku sempat memanggil, "Mas, ini dusunnya sebelah mana ya?" Tapi dia sudah hilang di tikungan gang. Padahal tidak mungkin seseorang bisa berjalan cepat itu. Namun, aku mengabaikannya. Kupikir aku cuma kurang fokus. Pada Isya, aku berangkat. Petunjuknya tertulis belakang kebun jati dekat sumur tua. Aku berjalan melewati gang sempit, lalu masuk ke jalan setapak yang jarang dilewati. Lampu listrik hanya ada sampai pinggir desa, sisanya gelap. Angin malam dingin menusuk kulit, suara jangkrik dan burung hantu terdengar nyaring. Setelah berjalan sekitar 10 menit, aku melihat deretan rumah, tapi rumah-rumah itu aneh. Atapnya terlalu rendah, pintu-pintunya kecil seperti rumah orang dulu. Lampunya bukan lampu listrik, tapi lampu teplok yang bergoyang tertiup angin. Tapi yang paling membuatku merinding adalah tidak ada suara manusia sama sekali. Hanya suara angin melewati celah papan rumah. Di tengah dusun itu, kulihat banyak orang duduk melingkar di balai bambu. Mereka berpakaian seragam, baju koko putih dan sarung. Di depan mereka ada kiai tua memegang kitab tipis. Mereka membaca Yasin. Pelan, serempak, suaranya datar. Terlalu datar, tidak ada naik turun nada seperti pengajian biasa. Aku mendekat, menunduk sopan. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Mereka terus membaca Yasin tanpa menoleh sedikit pun. Aku duduk di barisan belakang. Akan tetapi, semakin lama aku memperhatikan, semakin aku sadar ada yang sangat salah. Orang-orang itu tidak pernah berkedip, tidak pernah menghela napas. Mereka seperti patung hidup. Suaranya terus membaca Yasin, tapi tidak ada satupun mulut yang bergerak. Dadaku mulai sesak. Aku ingin bangun dan pulang. Tapi saat aku hendak berdiri, kiai tua di depan tiba-tiba menutup kitabnya. Ia mendongak, dan akhirnya aku melihat wajahnya. Wajahnya hitam, matanya cekung gelap tanpa bola mata. Ia mengangkat tangannya pelan, menunjuk tepat ke arahku. Lalu ia berkata dengan suara serak yang bukan suara manusia. "Untuk siapa kamu yasinkan?" Nadanya terdengar kecewa, seakan-akan aku salah berada di tempat itu. Tanpa sadar aku berkata jujur dengan suara tercekat. "Saya menerima undangan." Semua jamaah tiba-tiba menengok ke arahku bersamaan.
Lampu tembok berkedip-kedip, suasana berubah mencekam. Kakak itu berdiri perlahan-lahan, tubuhnya gemetar seperti kayu lapuk. Undangan itu bukan untuk orang hidup. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku langsung berdiri dan lari sekuat tenaga. Suara seluruh jamaah mengejarku. Suara mereka menggema seperti dari dalam sumur. Aku berlari melewati rumah-rumah kecil itu, dan saat aku menengok sekali, dusun itu memudar. Rumah-rumahnya seperti asap yang tertiup angin. Yang tersisa hanya kebun jati gelap dan satu hal lain. Sumur tua tepat di tengah kebun. Sumur yang sama seperti yang disebut di undangan. Dari dalam sumur terdengar suara orang-orang mengaji sayup-sayup. Aku berlari tanpa melihat lagi ke belakang sampai tiba di rumah. Besok paginya aku menemui Pak RT. Kutanyakan tentang dusun Jatimulyo dan pemuda pembawa undangan. Pak RT terkejut setengah mati. "Min, dusun Jatimulyo itu dusun lama, sudah tenggelam. Tanah longsor 40 tahun yang lalu. Yang meninggal waktu itu banyak sekali. Konon sebelum longsor, mereka sedang mengadakan pengajian Yasin." Pak RT lalu menatapku dalam-dalam. "Kamu dengar suara apa di sana?" Aku hanya bisa menjawab pelan. "Suara orang membaca Yasin, tapi kayak bukan suara manusia." Pak RT menepuk bahuku. "Kamu dipanggil karena mereka kekurangan orang buat melengkapi jamaah. Kamu harusnya tidak berangkat." Malam itu aku tidak bisa tidur karena undangan itu yang kutaruh di meja mulai berubah. Tulisannya memudar, kertasnya semakin menguning, hingga akhirnya hancur sendiri menjadi abu. Setiap malam Jumat, saat angin bertiup kencang, kadang-kadang aku masih mendengar suara Yasin sayup-sayup dari arah kebun jati. Warga mengatakan itu hanya angin, tapi aku tahu itu adalah pengajian dari dusun yang sudah tidak ada. Dan aku masih takut menerima kertas undangan apapun sampai hari ini.